Kalian pasti sudah tahu akan lukisan ini. Lukisan yang mengisahkan akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Ada dua versi yang berbeda dari lukisan ini. Yang pertama dilukis oleh Nicholas Pieneman, yang kemudian dilukis ulang oleh Raden Saleh. Keduanya mengisahkan makna yang berbeda dalam lukisan tersebut. Raden Saleh sengaja merombak makna dan esensi dari lukisan Pieneman untuk dia tuangkan ke dalam lukisannya sendiri. Lantas, mengapa Raden Saleh melakukan hal itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Lapor, Jenderal. Saya telah menemukan lokasi selanjutnya. Lokasinya ada di Jawa Tengah. Baiklah kalau begitu. Siapkan pasukan kita. Kita akan pergi ke sana sekarang. Kehadiran Belanda di keraton sangat disegani oleh orang-orang di sana. Baiklah kalau begitu, biarkan mereka datang. Mungkin mereka ingin berbisnis dengan kita. Baiklah, tuanku. Kehadiran mereka ini membawa banyak sekali perubahan terhadap budaya keraton. Siang Rajaku, hamba ada utusan dari pihak Belanda. Kami menawarkan kerjasama untuk memastikan bahwa rakyat akan Indah pasti akan sejahtera. Kami pastikan itu. Itulah janji kami. Nanti saya akan pikirkan itu. Mohon pikirkan dengan baik-baik karena kami akan dengan senang hati menjalankan tugas ini. Walaupun sebab itu kami pasti yakin akan mensejahterakan rakyat Anda. Baiklah, saya izinkan demi kemakmuran masyarakat di sini. Putraku, bagaimana jika engkau yang akan menjadi pewaris selanjutnya? Sebelumnya, hamba minta maaf atas tawaran yang ayahanda telah berikan kepada hamba. Mengapa tidak, putraku? Sudah saatnya untukmu mengambil tahta ayahmu ini. Hamba tidak bisa menerimanya karena hamba belum siap untuk menerima tahta kerajaan keraton tersebut. Baiklah kalau begitu, nak. Kematian Hamengkubuwono III menyebabkan tahta keraton harus diambil alih oleh Raden Mas Ibnu Jarot, yang kemudian diangkat menjadi Hamengkubuwono IV.
Melihat usia yang masih 10 tahun, Belanda pun memanfaatkan hal ini untuk lebih ikut campur ke dalam urusan keraton. Sangat menyebalkan sekali. Dia pikir dia siapa? Dasar pangeran sialan. Bagaimana jika Anda saya sarankan untuk bekerja sama dengan Pati dan Nurijo? Baiklah, akan coba untuk bekerja sama dengannya. Apakah kau Pati tersebut? Mau apa kalian datang ke sini? Saya memiliki beberapa kesepakatan. Bagaimana jika Anda mendapatkan kesejahteraan dari pihak kami? Coba Anda pikirkan, ada banyak keuntungan yang dapat Anda peroleh dari kesepakatan tersebut. Baiklah, saya akan mempertimbangkan penawaran Anda. Kesepakatan Anda mungkin cukup menguntungkan saya. Baiklah, saya akan menyetujui kesepakatan Anda. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Belanda semakin membuat masyarakat keraton sengsara. Ya, mereka udah habis sekali ya. Iya, andai mereka tidak di sini. Hei, sedang apa mereka? Tolong jangan sakiti kami. Apakah kalian sudah membayar pajak? Tolong jangan sakiti kami pasti akan membayar pajaknya. Tolong jangan. Bagaimana mau membayar pajak? Mau makan saja susah. Apa yang kalian katakan? Tidak ada. Nanya nih, menurut kalian di pemerintah Belanda sekarang itu gimana? Susah nggak? Loh susah mbak. Orang ekonomi kayak gini sekarang kok. Susah kita juga mau manen. Om kangen nggak sama pemerintahan kerajaan? Yo, sejujurnya ya kangen, Rek. Yo gimana sekarang? Aku cuma suka pemerintahan sebelumnya. Belanda memasang patok-patok untuk menandai pembuatan jalan. Terlebih lagi, mereka memasang patok-patok tersebut tepat di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tuan, pasukan Belanda telah memasang patok-patok di halaman rumah Anda untuk membuat jalan dari Anyer ke Narukan. Kurang ajar. Tolong gantikan patok-patok itu dengan tombak. Saya akan mendeklarasikan perang kepada Belanda. Dengan begini, peperangan akan dimulai. Bermula di Tegal Rejo. Belanda, Bayu, mari masuk. Beritahu pangeran. Tuan, Belanda menyerang, Tuan. Belanda menyergap dan berusaha menangkap Pangeran Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil kabur dari penyergapan tersebut. Dalam pelariannya, Pangeran Diponegoro mulai menyusun rencana untuk menyerang keraton dengan taktik gerilya yang dimilikinya, lalu bantuan dari Setot Prawiro Dirjo dan juga Kiai Mojo, serta pasukan dari berbagai daerah. Ia pun siap untuk menyerang keraton.
Kalian, kejar sisanya. Keberhasilan Pangeran Diponegoro dalam merebut keraton menginspirasi banyak sekali daerah untuk melakukan perlawanan kepada pihak Belanda. Hal ini membuat pihak Belanda sangat kewalahan dalam menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Apa? Iya, ada apa? Maaf atas ketidaksopanan saya. Saya ingin melapor bahwa pasukan Diponegoro semakin menguat. Kita kekurangan pasukan. Harap timbangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah kalau begitu. Panggil pasukan dari daerah lain untuk membantu pasukan kita melawan pasukan Diponegoro. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Maaf atas kelancangan saya. Apa yang terjadi? Sepertinya kita kesusahan dalam menangkap Pangeran Diponegoro. Apa? Bagaimana bisa? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begini terus kita akan habis kalah dalam peperangan. Tapi kami sudah menjalankan sesuai dengan siasat yang Anda berikan. Itu benar. Kami sudah menjalankannya dengan baik. Namun, Alasan saja. Akan kubuat strategi benteng Stelsel. Benteng Stelsel adalah strategi yang dibuat oleh pihak Belanda guna untuk memutus jalur komunikasi antar pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi ini bisa dikatakan berhasil karena pihak Belanda dapat menangkap banyak sekali pasukan Pangeran Diponegoro. tolong berikan surat ini kepada Pangeran Diponegoro. Baiklah, saya akan mengirimkan surat ini. Isi dari surat tersebut ialah permintaan gencatan senjata dari pihak Belanda, yang dimana Belanda berjanji akan membebaskan masyarakat serta pasukan Pangeran Diponegoro. Saya tidak menginginkan ini. Saya ingin tetap perang berlanjut. Mohon dipikirkan lebih baik lagi, Tuan. Mungkin saja istri Anda akan menjadi janda, anak Anda yang menjadi yatim, serta rakyat Anda menjadi sengsara karena kehilangan Tuan. Merasa pihak Belanda sudah ingin berdamai, pada akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menyetujui gencatan senjata ini. Ramadan, Jenderal sudah meninggal. Akhirnya kau tiba juga. Silakan duduk. Kita akan berundingkan semua ini. Ya, terima kasih. Ya, Sesuai dengan apa yang kita telah janjikan. ya, benar. Sesuai dengan apa perjanjian telah kita rundingkan. Apakah kau setuju dengan itu? Ya, saya setuju dengan gencatan senjata itu. Namun, saya meminta satu syarat. Tolong bebaskan tanah air saya, lepaskan keluarga saya, serta rakyat-rakyat saya. Itu saja. Kalau begitu, baiklah. Tapi ada hal yang ingin kami beritahu kepadamu. Sangat disayangkan sekali. Tapi kami harus menangkapmu di sini sekarang. Maksud Anda apa? Mana janji-janjimu yang ingin kau katakan kemarin itu? Turunkan senjatamu sekarang. Hei. Maafkan kami. Tidak ada yang kami bisa lakukan lagi selain ini. Maksudmu kau membohongiku? Tidak. Ini semua demi kebaikan pasukan kami. Hei, kau telah bilang kepadaku kemarin, aku ingin janji-janji itu ditepati. Pasukan, bawa dia. Hei, Asingkan dia ke Manado. kau tidak bisa mengkhianatiku seperti itu. Perang Diponegoro pun berakhir di sini. Perang yang menewaskan hampir 20.000 jiwa dan membuat pihak Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk Pangeran Diponegoro,
Setelah diasingkan ke Manado, ia pun dipindahkan ke Makassar, serta semua keturunannya dicap sebagai pengkhianat. Dua, satu. Maju! Dua, satu. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela ide. Menurut kamu bumi itu pula dapat datar? Menurutku ya. Enggak sih. Apa? Bumi itu Otak. Akhirnya kau setuju dengan kesepakatan kali ini. Baiklah. Siapkan kebutuhanku dan juga kebutuhan pasukan kita. Ya, Satu. Baiknya ngapain, Bay? Sumpah ngide banget. telepon anak Ada penunggu. Oh, mau ke? Ini dia rempah-rempah yang kita cari selama ini. Numero uno. Pancu. Yang biru kuning itu kan favorit swetnya. Santai. Oh, kamu mundur? Oh, mundur. Santai. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The 2nd of March, 1992. And 21st of August, 2001. Thank you, Mr. Rabi.